Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review anime atau review film yang seru. Kali ini kita akan mereview anime yang bertemakan petualangan dari bocil-bocil nolep yang seru, tetapi sekaligus ada bawahnya. Karena salah satu dari mereka akan... nanti juga tahu sendiri. Ahai, ya udah langsung masuk ke inti videonya aja. Film ini difokuskan kepada bocil yang baru masuk SMA bernama Roma. Dia tinggal di desa Proksok dan selalu diejek karena membantu ayahnya bertani. Dia sudah punya janji di musim panas ini dengan temannya. Dia pergi ke toko dan membeli banyak sekali kembang api. Dia segera pergi menemui temannya yang baru aja pulang dari Tokyo. Mereka berdua pergi ke hutan, tempat gubuk persembunyian yang sudah dibuat sejak SD. Jadi temannya itu bernama Toto. Semenjak pindah ke Tokyo, dia sedikit berubah dan gengsi-gengsian. Padahal mereka berdua dulu itu dua anak yang gak ditemenin di kelas dan selalu menghabiskan waktu musim panas main kembang api berdua. Jadi Roma mau mengulang saat-saat menyenangkan itu. Flashback ke masa lalu. Jadi mereka dari desa, mereka sangat ingin bisa keliling dunia. Gadis kesukaan Roma bernama Tivoli. Setelah lulus SMP ini dia berangkat ke Irlandia. Toto mendapat nomornya dan memaksa Roma buat telepon dia. Ini adalah langkah awal menuju dunia. Panggilan itu tersambung, namun Roma putus asa dan mematikan panggilan itu. Balik lagi ke masa sekarang, tiba-tiba saja walkie-talkie Roma memberikan jawaban. Kelompok Dongus itu kini bertambah 1 orang. Kelihatannya kayak bocil, tapi dia sebenarnya kelas 3 SMP. Selisih setahun sama Roma dan Toto. Dia dipanggil Drop. Roma ini pengen banget beli drone, harganya sudah tentu mahal. Dia ingin melihat dunia dari atas. Drop juga setuju dan sangat mendukungnya. Lain halnya dengan Toto yang mikir, "Eman uang tabungan kamu, jangan hambur-hamburkan uangmu buat benda yang kayak gitu doang." Dan ya, Roma tetap beli. Dan di malam hari, mereka sudah menyiapkan kembang api, dan Roma menerbangkan drone. Toto dan Drop terus berusaha menghidupkan kembang api, namun semuanya gagal. Ternyata kembang api itu sudah tidak layak pakai. Hal itu diperburuk dengan drone yang tidak bisa dikendalikan dan makin terbang tinggi menjauh. Mereka hanya bisa melongo melihat kembang api dari sebalik bukit. Lagi-lagi Toto mengeluh, "Ngapain gue lakuin ini? Mending kebakar aja di hutan." Tiba-tiba saja terdengar suara sirine polisi dan damkar. Benar saja, dari kejauhan terlihat siluet kemerahan hutan yang terbakar. Untungnya, api itu padam karena hujan. Di keesokan harinya, mereka kembali kumpul di markas. Toto jadi ketakutan setelah melihat teman-teman desanya dulu ngerumpiin dan memfitnah Toto dan Roma sebagai dalang kebakaran. Mereka bertiga ketakutan. Gimana ini? Kembang api kita juga nggak nyala, bukan? Kita mainnya di ladang, bukan di hutan. Roma punya ide buat cari drone-nya yang jatuh kemarin. Dengan rekaman dari drone itu, mungkin mereka bisa membuktikan jika mereka tidak bersalah. Setelah dilacak, drone itu jatuh di gunung sekaligus hutan yang jaraknya lumayan jauh. Mungkin 2 harian. Mereka tetap akan pergi dan mempersiapkan semuanya dalam 1 malam. Mereka bertemu di depan goa. Drop membawa skuter, Roma membawa sepeda, dan Toto membawa sepeda J yang milik kakaknya. Mereka terus berjalan hingga berhenti di jalan yang ditutup karena kebakaran kemarin. Mereka tidak menerobos. Drop malah mengajaknya untuk berjalan mengikuti tangga dan jalan setapak. Di sana masih ada garis polisi dan masih ada bekas kebakaran. Mereka berdua bersembunyi ketika mendengar suara dan segera kabur setelah melihat ada polisi yang lagi menginvestigasi kebakaran kemarin. Hingga mereka diam ketika di depannya ada beruang. Roma menyemprot dengan semprotan anti beruang. Walau mereka juga terkena semprotan itu, mereka bertiga berhasil lolos dan kembali kabur. Mereka makin masuk ke hutan, sinyal tidak ada. Roma juga tidak bisa melacak keberadaan drone-nya, hingga mereka berdua sampai di sumber mata air dan air terjun bertingkat di sore hari. Mereka langsung cuci muka dan istirahat sebentar. Mereka hanya membawa makanan kalengan dan tidak bisa membukanya. Akhirnya, mereka cuma makan keripik saat itu. Di sana, Drop bercerita jika dia pernah melihat air terjun emas besar di dalam goa. Tempatnya ada di Islandia. Dia pernah tinggal di sana, di rumah kakeknya. Tak jauh dari air terjun itu ada kotak telepon. Telepon itu berdering, dia mengangkatnya dan di sanalah dia menemukan harta karun. Yang dimaksud harta karun oleh Drop bukanlah sesuatu yang berharga di dalam kotak, tetapi hal yang selama ini kau inginkan, hal yang membuat kamu puas atas semua hal yang sudah kau lakukan. Ngomongin Islandia, Roma jadi keinget cewek kesukaannya yang bernama Tivoli yang kini ada di Irlandia. Flashback lagi, dulu pas jalan-jalan sekolah, Roma yang gak punya teman dan gak punya HP itu diam-diam bawa kamera milik ayahnya. Di sana ada Tivoli yang tertarik dengan kamera itu dan memotret serta mengobrol dengan Roma sesaat. Otto dan Drop yang mendengar ceritanya membuat mereka menggoda Roma. Mereka kembali jalan dan masuk ke goa dengan mengikuti Drop. Hingga malam tiba, Drop mengaku jika dia kebingungan dengan jalannya. Yap, mereka tersesat lagi. Toto yang mau cari sinyal malah jatuh terperosok ke sungai dengan arus yang kencang. Roma dan Drop kini panik, apalagi sungai itu sangat dekat dengan air terjun.
Dengan sebuah ranting, Roma berusaha menyelamatkan Toto, namun sayang tarikan Toto yang kuat membuat Drop dan Roma ikutan jatuh. Mereka terbawa arus dan jatuh dari air terjun yang ternyata tingginya hanya 2 meter. Mereka bertiga selamat, namun mereka bertiga menyadari jika mereka kembali ke tempat air terjun awal tadi siang mereka istirahat. Mereka mengeringkan barang-barang dan lagi-lagi Toto marah. Dia ingin segera pulang. Toto dan Drop berdebat sampai-sampai Toto keceplosan bilang Douglas itu Dora. Kita ini udah SMA bukan bocil. Roma seketika kena mental. Dia jadi sedih dan pergi dari sana. Roma kembali ke tempat mereka sebelum jatuh dari air terjun dan merenung. Ternyata di tasnya ada walkie-talkie yang terhubung dengan walkie-talkie di tas Drop. Roma jadi tahu percakapan Drop dan Toto. Toto menceritakan jika dia sebenarnya ada tes besok. Dia juga sampai bela-belain bawa buku pelajaran sekarang. Toto sebelumnya adalah murid nomor 1 di desa ini, namun setelah sampai di Tokyo, dia jadi sadar. Dia nggak lebih dari kutu di lautan. Drop kasih semangat, kamu udah mengorbankan banyak hal sampai saat ini, kamu nggak bisa berhenti begitu aja. Roma yang merenung menyadari sesuatu, dia segera kembali dan segera membawa teman-temannya buat ke tempat tadi. Ternyata, langit kini penuh dengan bintang jatuh. Mereka berbaring di sana dan membicarakan arti Douglas yang tidak lain adalah persahabatan dan kebahagiaan. Mereka bertiga juga menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Mereka kini sudah jadi lebih baik, memakan makanan kaleng. Di sana, Toto membujuk Roma memakai Instagramnya lagi. Roma mengunggah foto jepretannya Tivoli dari kamera ke HP-nya. Saat mereka tidur, Roma bermimpi. Dia ada di atas tebing, hanya sendirian namun dia bisa melihat skuter dan Drop dari jauh, namun tak bisa ia gapai. Di pagi hari, Roma mendatangi Drop dan bertanya tentang kotak telepon yang dibicarakan kemarin. Drop mengaku jika dia benar menemukannya, dan karena itu dia datang ke Jepang. Dia memerlukan seseorang untuk menjadi saksi dalam perjalanan, walau ini adalah petualangan terakhirnya. Mereka kembali berjalan, naik ke gunung dan menemukan sinyal serta melacak keberadaan drone. Di sana, Roma berubah pikiran. Dia pengen balik, dia khawatir dengan kondisi Drop. Tetapi Drop malah jalan duluan dan berteriak, yang gak nemuin drone duluan bakal neraktir. Akhirnya, Roma dan Toto ikutan lari dan meluncur. Mereka bertiga jatuh terguling sampai di ujung jalan. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Tidak ada jalan di depan, hanya ada danau. Drop menangis. Dia menyesal dan merasa nggak enak karena melibatkan Toto dan Roma sampai ke sini hanya dengan egonya. Roma langsung berteriak, "Aku gak nyesel kok. Aku juga senang melakukan perjalanan ini bersama kalian." Ketika berbalik ke Bali, Drop menemukan kilatan cahaya. Dia langsung ke sana dan menemukan drone yang selama ini mereka cari. Mereka balik dan kembali ke markas. Setelah dicek, drone itu cukup menampilkan video langit yang penuh dengan kembang api. Yap, mereka juga nggak sampai dituduh sebenarnya jadi penyebab kebakaran oleh polisi. Di sana, Drop menikmati Coca-Cola traktiran Toto. Waktu berlalu, secara mengejutkan, Tivoli mengunggah potret Roma yang dia ambil ketika jalan-jalan masa SMP, dan hal buruk pun datang. Drop mati karena penyakitnya. Roma benar-benar sedih dan stres. Dia merusak markas itu. Toto datang dan menenangkannya. Mereka membakar kayu markas Douglas mereka. Di sana ada beberapa barang yang ditinggalkan Drop. Begitu juga dengan Coca-Cola yang diperuntukkan untuk Roma dan Toto. Setelah Coca-Cola itu habis diminum, mereka menyadari ada gambar peta. Tidak, lebih tepatnya itu gambar negara Islandia. Dan ketika dua botol itu disatukan, ada bintang yang menunjukkan tempat harta karun. Mereka berdua sudah lulus, dan mereka kini akan melanjutkan petualangan yang sebenarnya. Dengan menaiki sepeda ke bandara, mereka naik pesawat dan berangkat ke Islandia. Mereka pergi ke daerah Ngarai dan membawa skuter. Menemukan banyak air terjun, namun mereka belum menemukan air terjun emas yang dimaksud Drop dulu. Mereka terus masuk ke lembah. Mereka berniat menghentikan pencarian, namun mereka menemukan burung camar dan mengikutinya. Akhirnya, mereka menemukan air terjun raksasa yang diterpa sergangnya matahari hingga air terjun itu terlihat seperti air terjun emas. Sangat mirip seperti apa yang dikatakan Drop. Mereka tertawa senang dan mendengar dering telepon. Dan benar saja, tak jauh dari sana, mereka menemukan kotak telepon. Mereka berlari untuk menjawab telepon itu, namun panggilan itu tiba-tiba terputus. Di sana, mereka berdua menemukan bungkus Coca-Cola dengan tulisan, "Harta karunku, kawan-kawan yang menjadi saksi keberanian terakhirku di usia 15. Itu tidak lain adalah tulisan Drop. Dan mereka juga sadar, nomor kotak telepon itu adalah nomor yang dulu dihubungi Roma dan Toto. Ternyata, panggilan itu dulu diterima oleh Drop. Mereka berdua senang dan sangat bahagia, bahkan menangis. Mereka menerbangkan drone dan terus berpetualangan di daerah itu, bahkan memotret. Dan anime ini pun selesai. Gila, nih anime keren banget guys, tentang persahabatan gitu. Dan juga gue benar-benar sedih atas kematian Drop. Jujur pas awal nonton gue itu takut Drop yang mati di tengah perjalanan dan mereka berdua bakal disalahin gitu guys. Tapi yang jelas endingnya benar-benar indah. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lain ya. Bye bye.